Selamat pagi. Suara saya terdengar? Mari kita mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada tim worship kita hari ini yang membantu kita untuk bisa datang kepada Tuhan, memuji Dia dengan semangat dan sukacita pagi hari ini. Sebelum saya mulai dengan firman Tuhan, saya mengajak mari kita ucapkan selamat datang dulu kepada satu sama lain di sini. Kanan kiri kita senang bisa ketemu hari ini. Nah, selamat datang, selamat hari Minggu. Dan tentu di pagi hari ini ada yang sangat spesial seperti tadi diumumkan oleh saudara kita Kevin. Ada pasangan yang luar biasa yang pernah menjadi bagian daripada jemaat kita di Jakarta, sekarang ada di Amerika, yaitu Peter dan Lita Smith. Mari kita welcome mereka. Boleh bangkit berdiri. Nah, biar orang bisa lihat. Bagi kita yang sudah lama di jemaat, kita kenal mereka dengan sangat baik. Peter adalah salah satu anggota daripada mission team yang memulai jemaat kita di Jakarta dari Amerika. Oke, jadi kita bersyukur sekali hari ini. Banyak kita nggak akan di sini hari ini kalau bukan karena hati daripada saudara kita Peter yang datang dan juga bisa memulai jemaat ini di Jakarta. So, juga saya mau ngambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat datang kepada saudara kita Marcel di jemaat kita Singapura dan mamanya di tengah-tengah kita. Mari kita welcome. Marcel ini adalah adik ipar daripada saudara kita Halem dan Fanya ya. Selamat datang di tengah-tengah keluarga kita di Jakarta. Ya, pagi ini saya percaya kita semua di sini semangat, kita bisa berkumpul lagi offline seperti ini dan kita bisa berpelukan, bisa kasih high five, bisa fellowship dengan hangat. Saya percaya ini semua karena kebaikan Tuhan. Kita lewati masa yang berat, 2 tahun setengah, kita bahkan sulit untuk bisa bertemu dan bertatap muka seperti ini. Ini sebuah blessing dan saya mau kita sini untuk bisa treasure ini. Ya, kadang-kadang kita tidak bisa menghargai apa yang kita punya sampai kita kehilangan apa yang kita punya. Ya, dan saya berharap kita bisa ada kesempatan seperti ini, kita bisa datang dengan sukacita. Amin. Saya mengajak kita, mari kita tingkatkan disiplin kita. Kita datang lebih awal di ibadah, kita fellowship sebelum kita ibadah, kita sapa saudara-saudari kita juga. Ya, minggu depan mari kita atur waktu kita dengan lebih baik sehingga kita bisa datang lebih awal juga. Nah, saya mau jelaskan sedikit perubahan daripada urusan parkirnya kita. Ya, karena ini untuk membantu usher kita juga, nanti kita semua juga dapat tugas ushering ya, supaya nanti di ibadah kedua tidak terjadi kemacetan atau kepadatan. Kita sengaja atur semua parkiran pertama itu di lantai atas dulu ya, lantai atas sampai penuh baru kita masukkan ke basement. Jadi itu tujuannya supaya nanti peralihannya jauh lebih gampang. Jadi saya minta maaf kalau ini juga mengganggu beberapa kita di sini yang biasa parkir di basement. Ini ada perubahan sedikit dari tim usher untuk minta kita parkir di atas. Nah, sekali lagi sedikit lagi juga untuk P3 dan P4. Saya mau jelaskan kepada kita semua sih. P3 dan P4 itu adalah bagian yang di reserve, bukan untuk kita. Ya, jadi kita kalau mau parkir dari P5 ke atas. Ya, P5 karena saya tahu bensin mahal ya. Dan kita berasa aduh, ya parkir lantai ke atas nanti bensin tambah sedikit ya, tapi saya mengajak kita mari kita respect juga, bantu usher kita juga, kita parkirnya P5 sampai dengan P8. Bisa semua di sini ya, kita mempermudah usher kita juga karena kita pun nanti akan bertugas usher juga ke depannya. Bisa? Oke, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini sekali lagi kami bisa berkumpul sebagai satu keluarga. Kami datang dengan sukacita, kami datang dengan semangat pada pagi hari ini, mau memuliakan nama Engkau ya Tuhan. Kami mau Tuhan hari ini bisa menyembah Engkau dengan segenap hati kami Tuhan, sesuai tema kami di bulan ini Tuhan. Kami nggak mau Tuhan jadikan ibadah ini Tuhan hanya sebuah rutinitas yang kami datang setiap minggunya jadi sebuah tradisi. Datang dan pulang tetap menjadi manusia yang sama Tuhan. Tapi biarlah Tuhan di dalam 2 jam, 1,5 jam ini Tuhan, kami bisa kasih sepenuh hati kami Tuhan kepada Engkau. Sehingga apa yang kami berikan di ibadah ini juga Tuhan akan terus berlanjut Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Kami mau Tuhan bahwa ibadah kami tidak hanya di saat ini saja tapi merupakan setiap saat daripada kehidupan kami. Setelah kami semua di sini, lembutkan hati kami. Biarlah Tuhan firman Tuhan Kau mengubahkan kami sekali lagi. Biar roh Engkau yang memimpin kami dan roh Engkau juga yang menyertai hamba-Mu yang akan berkhotbah pagi ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan Kau. Hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, sebagai satu jemaat di bulan Juli ini kita akan kembali fokus ke area worship. Kita mau belajar sebagai satu jemaat bagaimana kita bisa menyembah Tuhan dengan benar. Tema kita adalah undivided heart atau hati yang tak terbagi. Yang diambil dari buku Yehezkiel pasal 11 ayat yang ke-19. Dikatakan di sana, I will give them an undivided heart and put a new spirit in them. I will remove from their heart their heart of stone and give them a heart of flesh. Bahasa Indonesianya dikatakan, aku akan memberikan mereka hati yang lain. Ya, terjemahannya sebenarnya ada undivided heart. Nanti kalau kita lihat bahasa Ibrani akan menjadi lebih jelas. Dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Di kitab King James, ya, dikatakan undivided heart itu adalah one heart atau satu hati. Di New Living Translation dikatakan adalah singleness of heart, satu kesatuan hati, satu hati yang utuh. Nah, bahasa Ibraninya adalah ehad, yang artinya adalah esa atau one, to all together, first, ya, yang terutama. Jadi istilahnya hati kita itu harus utuh, harus bulat, harus satu, nggak bisa terbagi-bagi kalau kita mau menyembah Tuhan. Nah, mengapa Tuhan mau memberikan hati yang tak terbagi atau roh yang baru kepada bangsa pada saat itu? Kita lihat tujuannya di ayat ke-20, dia bilang supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Dengan kata lain, Tuhan memberikan hati yang baru, memberikan roh yang baru, hati yang utuh, supaya kita bisa hidup taat dan setia. Hanya dengan itu mereka bisa menjadi umat Tuhan dan Tuhan bisa menjadi Allah mereka kembali. Nah, kenapa ini menjadi satu hal yang sangat penting untuk bangsa Israel pada zaman itu? Karena terus terang umat pilihan Tuhan pada saat itu berubah setia. Mereka berubah setia. Hati mereka menjadi keras dan tidak terpaut kepada Tuhan lagi. Mereka harus mengalami masa-masa pembuangan bahkan ke Babilonia. Nah, buku Yehezkiel, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih hari ini, adalah buku yang sangat luar biasa. Salah satu buku yang mungkin paling juga banyak tidak dibaca orang, tapi satu buku yang sangat dalam, yang sangat membuat saya kagum akan Tuhan. Ya, karena di buku Yehezkiel itu sendiri banyak sekali profesi nubuat-nubuat yang dilakukan yang menunjukkan betapa luar biasanya Tuhan dan menunjukkan betapa benarnya firman Tuhan, ya, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Jadi saya betul-betul mau encourage kita semua, mengajak kita semua selama 1 bulan ini sebagai satu jemaat, yuk kita bersatu dari buku Yehezkiel. Kita baca, kalau nggak ngerti nggak apa-apa, tanya. Ya, saya mau kita di sini jadi makin dalam dan makin kagum akan Tuhan kita. Nah, buku Yehezkiel ini ditulis oleh Nabi Yehezkiel pada masa awal-awal pembuangan bangsa Israel ke Babilonia. Ya, dia termasuk dalam kelompok bangsa Israel yang diasingkan ke tanah pembuangan bahkan sebelum Yerusalem dihancurkan. Jadi waktu dia dibuang, Yerusalem itu masih ada, belum dihancurkan. Ya, mereka ditempatkan di tepi Sungai Kebar di Tel Abib. Sebelum pergi ke dalam pembuangan, Yehezkiel profesinya adalah seorang imam yang melayani bangsa Israel di Bait Allah. Nah, Tuhan memanggil Yehezkiel di tanah pembuangan untuk menjadi seorang nabi dan penjaga daripada bangsa Israel. Dia harus memperingati bangsa Israel akan penghakiman yang akan terjadi pada mereka dan bagaimana kemuliaan Tuhan akhirnya juga meninggalkan Yerusalem. Nabi Yehezkiel juga diberikan penglihatan akan penghakiman yang akan diterima oleh bangsa-bangsa lain yang bukan bangsa Israel. Bangsa-bangsa yang tidak takut akan Tuhan juga akan mengalami penghakiman. Tapi Tuhan juga Tuhan yang sangat baik, dikatakan bagaimana Nabi Yehezkiel diberikan penglihatan juga bagaimana bangsa Israel juga akan mengalami pemulihan. Dan bagaimana kemuliaan Tuhan yang meninggalkan Yerusalem akan kembali ke Yerusalem. Jadi ini buku yang give so much hope. Kalau kita di sini lagi merasa down, discouraged, ya,
merasa lagi hidupnya lagi, kenapa Tuhan kok lagi nggak lewat ya? Pernah ya kita istilahnya seperti itu, Tuhan lagi gimana kok nggak lewat dalam hidup saya? Ini istilah yang kita sering pakai dulu, Tuhan lagi nggak lewat. Saya mau katakan, kita baca buku ini, kita dapat kekuatan, kita dapatkan pengharapan. Doa saya selama bulan ini dengan kita belajar dan bersatu teduh dari buku Yeskiel, kita bisa kembali kagum dan menyembah Tuhan dengan benar. Karena kita bisa melihat dengan jelas kekudusan, kemuliaan, kuasa, kesetiaan, dan juga kasih-Nya Tuhan. Amin semua sini? Ya, jadi pulang malam ini, pagi besok, mari kita satu teduh dari buku Yeskiel. Nah, seberapa penting sih hari ini kita untuk punya yang namanya undivided heart di dalam worship-nya kita? Apa sih pengharapan Tuhan? Apa sih yang dibutuhkan hari ini untuk kita bisa kembali memiliki undivided heart atau hati yang tidak terbagi-bagi itu? Terus terang, saya sangat mixed feeling sebenarnya. Saya bilang mixed feeling kenapa? Karena saya orangnya mono, ya mono. Mono itu gini, monotasking saya. Saya bukan orang yang multitasking. Jadi kalau saya itu bisa ngejain sesuatu itu cuma bisa fokus satu hal. Saya nggak bisa fokus banyak hal. Kalau saya fokus banyak hal, berantakan semuanya. Ada satu yang saya tidak akan kerjakan. Jadi mudah sekali saya untuk mengerti ini sebenarnya. Ya, karena kalau saya hari ini tidak punya hati yang sepenuhnya kepada Tuhan, berarti saya sebenarnya tidak menyembah Tuhan. Kalau saya sangat mudah sekali, karena saya nggak bisa multitasking. Ya, ini contohnya aja. Saya pernah misalnya kalau lagi nyetir, sering sebenarnya kalau lagi nyetir, kalau saya lagi ngobrol di telepon, ya salah satu contoh klasik saya ngobrol sama Harlem, ya kita bisa bicara 1 jam, kadang kita ngomong dari utara ke selatan, timur ke barat ya. Saya ngobrol, pernah sekali saya ngobrol dari rumah, perjalanan saya sampai di gedung ini. Sampai di gedung ini saya turun, saya bingung. Saya ngapain di sini ya? Jadi udah otomatis mode, jadi kayak udah autopilot kalau di mobil saya. Dinyalain antara rumah dan gedung gereja. Sampai gedung gereja saya keluar, saya mikir, ngapain saya di sini hari ini? Ya, tahu-tahu saya sadar, saya bukan harusnya ke sini, saya harusnya ke Mega Kuningan. Ada Bible Talk di sana, dan saya terlambat 1 jam gara-gara itu. Itulah saya. Ya, saya orangnya nggak bisa. Kalau saya nyetir, terakhir saya nyetir dalam perjalanan ke Bandung. Ngobrol, lagi-lagi ngobrol sama Harlem. Kita dalam perjalanan ngobrol, sekali ngobrol utara, selatan, timur, barat. Ya, harusnya di kilometer 66 belok kiri arah Bandung. Saya lurus saja. Ke arah Cikampek. Saya lupa bahkan harus belok kiri. Ya, jadi itulah saya. Jadi saya mengerti, sangat mengerti. Ketika nggak harus melakukan banyak hal, saya nggak bisa fokus. Ya, dan saya percaya hari ini, ya untuk kita di sini betul-betul bisa menyembah Tuhan dengan benar, dibutuhkan satu fokus, satu kebulatan hati untuk kita bisa berikan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita lihat apa yang Tuhan katakan. Kita mulai baca dari Yeskiel pasal yang ke-11 ayat 14. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, penduduk-penduduk Yerusalem berkata tentang semua saudara-saudaramu, tentang kaum kerabatmu, dan segenap kaum Israel dalam keseluruhannya. Mereka telah jauh dari Tuhan, kepada kami tanah ini diberikan menjadi milik. Nah, ini adalah kejadian di mana sebagian bangsa Israel sudah dibuang, sebagian masih tinggal di kota Yerusalem atau di tanah Yudea. Nah, bangsa Israel yang masih tertinggal di tanah Yudea berpikir bahwa wah, Tuhan sengaja buang mereka dan sekarang tanah yang orang-orang yang sudah dibuang ini jadi milik mereka. Ya, oportunis juga mereka ini. Ya, wah, yang punya sudah dibuang Tuhan, ini jadi milik saya. Ya, jadi itu pemikiran mereka pada saat itu. Nah, seperti kita tahu bahwa tidak demikian ceritanya, malah orang-orang ini yang akhirnya binasa. Dan orang-orang yang pergi ke pembuangan itu nanti kembali ya ke tanah perjanjian yang Tuhan siapkan buat mereka. Nanti kita lihat lagi di ayat ke-16. Oleh sebab itu katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, walaupun aku membawa mereka jauh-jauh di antara bangsa-bangsa dan menyerahkan mereka di negeri-negeri itu, dan aku menjadi tempat kudus yang sedikit artinya bagi mereka di negeri di mana mereka datang. Oleh sebab itu katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, aku akan menghimpunkan kamu dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak, dan aku akan memberikan kamu tanah Israel. Ini salah satu ayat yang sangat encouraging ya, ketika mereka sedang di
tanah pembuangan, mereka lagi kehilangan tanah, pusaka mereka nggak tahu akan masa depan mereka. Tuhan menjanjikan pemulihan kepada bangsa Israel yang ada dalam pembuangan. Pembuangan tidak akan terjadi selamanya. Mereka akan dikembalikan ke tanah mereka di Israel. Dan seperti kita tahu, dan kita pernah pelajari, 70 tahun kemudian mereka kembali ke tanah Israel. Seperti yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel. Kita lihat di ayat yang ke-18 sudah itu. Ini ayat yang kita menjadi tema juga daripada kita semua selama bulan ini. Maka sesudah mereka datang di sana, mereka akan menjauhkan segala dewa-dewanya yang menjijikan dan segala perbuatan-perbuatan yang keji dari tanah itu. Nah, ini yang Tuhan katakan kepada bangsa Israel. Ketika mereka tiba kembali ke tanah Israel, hal pertama yang mereka harus lakukan adalah menjauhkan segala dewa-dewa yang menjijikan dan perbuatan-perbuatan keji dari tanah itu. Tuhan tahu tidak mungkin bangsa Israel bisa menyembah Tuhan dengan benar jika masih ada hal-hal yang membuat hati mereka terbagi-bagi. Tuhan mau mereka untuk bisa menjauhkan atau remove hal-hal yang menjijikan tersebut. Ada satu hal yang menarik, ada satu orang yang namanya adalah Bill Dever. Bill Dever ini adalah seorang Bible arkeologis. Jadi dia mencari, dia arkeologis ya, dia mencari kebenaran daripada apa yang dituliskan di firman Tuhan. Satu hal yang menarik yang dia katakan begini. Kalau dia gali, dia lakukan ini selama 35 tahun hidupnya dia. Dan dia bilang kalau dia gali ya kuburan-kuburan kuno bangsa Israel, dia bilang dia menemukan, kalau dia tidak tahu, dia bilang bangsa Israel ini nggak mungkin adalah penganut monoteisme. Nggak mungkin, dia bilang. Kenapa? Atau tidak mungkin penganut kepercayaan satu Tuhan. Nggak mungkin, menurut dia. Kenapa? Karena di kuburan-kuburan kunonya yang ditemukan juga banyak patung-patung dewa-dewa lain. Jadi kalau orang tidak mengerti bangsa Israel, orang akan berasumsi bangsa Israel ini adalah politeisme. Menyembah banyak dewa. Segitu parahnya bangsa Israel sebenarnya. Ya, jadi ini adalah kesimpulan yang dikatakan oleh Bill Dever itu sendiri. Sangat menarik, kenapa? Karena begitu banyak dewa-dewa yang mereka sembah pada zaman itu. Kita sudah tahu Baal yang artinya Tuhan atau Lord. Ya, nah bahkan pada saat itu ini adalah setiap daerah yang mereka tinggali itu atau tanah Kanaan yang mereka masuki itu ada Baalnya atau ada Lordnya. Makanya disebut Baal Peor, ya, Baal Hazor, Baal Meon, Baal Tire, ya. Cerita yang terkenal waktu kita baca di Alkitab di 1 Raja dari pasal 18 bagaimana Nabi Elia menghadapi para imam daripada dewa-dewa Baal yang dipelihara oleh Isabel. Ya, kita bisa baca itu di sana. Jadi begitu bangsa Israel sampai bingung mau milih menyembah Tuhan atau menyembah Baal. Itu yang terjadi pada saat itu. Nah, saya mau ajak kita sini betul-betul bisa mengerti tentang apa yang terjadi pada bangsa Israel. Kemudian ada namanya Asitoret, ya, dewi kesuburan orang Sidon. Kita bisa lihat ini di 1 Samuel pasal 7. Ada yang namanya Asera, ya, dewi kesuburan, ya, di 1 Raja pasal 16. Ada dewa Kemos, dewa orang Moab. Ada dewa Molek, dewa orang Amon. Ada dewa-dewa orang Mesir seperti Ra, Isis, Amun. Ada dewa-dewa Babilonia seperti Marduk dan Nebo. Jadi begitu banyak mereka pada saat itu bersentuhan dengan dewa-dewa yang ada pada zaman itu. Dan tidak cuma itu, mereka juga melakukan praktek-praktek yang menjijikan. Ya, seperti kita tahu, untuk dewa Molek mereka harus korbankan anak mereka ke dalam api. Untuk dewa Asera, dewa Asitoret, mereka harus melakukan pelacuran di tempel-tempel, di altar-altar, kuil-kuilnya mereka. Jadi segitu parahnya, masih banyak lagi yang lain. Dan Tuhan katakan, ini harus disingkirkan. Bangsa Israel coba menyembah Tuhan. Ini masalahnya bangsa Israel. Bangsa Israel coba menyembah Tuhan tanpa menjauhkan, membuang, remove dewa-dewa yang lain. Hasilnya hati mereka jadi condong ke dewa yang lain. Dan itu yang terjadi
pada saat pertama kali mereka masuk ke tanah perjanjian. Betul tidak? Mereka tidak menyingkirkan, mereka tidak membuang dewa-dewa yang disembah oleh orang-orang di tanah Kanaan. Akhirnya hati mereka jadi condong ke sana. Kita lihat di ayat Hakim-Hakim pasal 2, ini ceritanya. Lalu malaikat Tuhan pergi ke Gilgal dan ke Bokim dan berfirman, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Mesbah mereka haruslah kamu robohkan. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku. Jadi Tuhan sudah pesan, dewa-dewa ini harus dihancurkan. Mesbah-mesbahnya harus dihancurkan. Penduduknya harus ditumpas. Mengapa kau berbuat demikian? Lagi aku telah berfirman, aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depanmu. Tapi mereka akan menjadi musuhmu. Dan segala Allah mereka akan menjadi jerat bagimu. Hasilnya apa? Hanya dalam satu generasi, mereka sudah berubah setia. That's it. Mereka tidak menyembah, mereka tidak membuang dewa-dewa mereka. Kita punya Yahweh, buat apa kita buang dewa-dewa ini? Akhirnya mereka berusaha co-live atau cohabit, ya, cohabit, hidup bersama dengan dewa-dewa ini. Gak bisa. Di pasal 2, ayat ke-10, hanya beberapa ayat setelah itu, setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah itu mereka angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Kalau kita lihat di sini sangat jelas, hanya satu generasi hilang. Ayat yang ke-12-nya, mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Lalu mengikuti Allah lain dari antara bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Dan sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asyitoret. Awal mulai dari mana? Mereka tidak buang. Mereka simpan. Mereka pikir bisa sambil menyembah Tuhan, sambil mereka juga punya atau kenalan dengan dewa-dewa yang lain. Akhirnya apa? Akhirnya mereka menyakiti hati Tuhan dan bahkan menyembah dewa-dewa yang lain. Raja Salomo berusaha menyembah Tuhan. Kita kenal Raja Salomo, betul ya? Istrinya sebanyak ruangan ini. Istri dan gundiknya. Ya, 1000. Ya, saya udah pernah khotbah ini kepada kalian, oke? Raja Salomo berusaha menyembah Tuhan. Tapi dia menikahi wanita asing yang menyembah dewa-dewa lain. Apa yang terjadi? 1 Raja pasal 11 kita lihat. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah lain. Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya. Seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asyitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Brothers and sisters, banyak orang hari ini mencoba untuk menyembah Tuhan tanpa mau menyingkirkan hal-hal yang bisa membuat mereka jauh dari Tuhan. Yang bisa membuat hati mereka terbagi. Mereka pasti gagal. Mereka pasti akan kehilangan hati yang mau menyembah Tuhan dengan sepenuh hatinya. Dan ada konsekuensi sebenarnya kalau kita tidak membuang dewa-dewa itu. Mengenai mereka yang hatinya berpaut pada dewa-dewanya menjijikan dan pada perbuatan-perbuatan yang keji, aku akan menimpakan kelakuan mereka atas kepalanya sendiri. Demikianlah firman Tuhan Allah. Brothers and sisters, hari ini Tuhan tahu, sebagai manusia, hati kita ini gampang untuk tergoda. Setuju tidak? Gampang. Saya suka nanya sama orang, simple questions. Saya bilang, untuk uang 100.000 kamu mau bohong nggak? Oh, enggak. 1 juta? Enggak. 100 juta? 1 M?
10M. Lihat ya, ketika dinaikkan aja berubah. Itulah hatinya kita, segitu gampangnya. Segitu gampangnya. Kok 100.000 mah kita jujur. Kalau ada kesempatan 10M, saya bohong nggak bisa minta maaf. Enggak. Saya bohong bisa ngaku dosa. Itulah hatinya kita, betul nggak brother sisters? Tuhan tahu hati kita gampang sekali tergoda. Hati kita gampang untuk menyimpang. Hati kita gampang untuk mencari jalan yang gampang. Hati kita gampang untuk tertarik pada hal-hal yang kita suka. Hati kita gampang untuk menjadi khawatir. Hati kita gampang untuk menjadi duniawi. Itulah hati manusia. Makanya Tuhan bilang gak boleh ada dewa lain. Kita harus buang itu. Karena kalau ada, tinggal dinaikkan dikit aja tawarannya, kita pasti akan tergoda. Matius 6 ayat 24 katakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seseorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Brothers sisters, di hati kita suka tidak suka hanya ada satu tahta. Hanya ada satu kursi yang diperebutkan. Kita nggak bisa bilang, wah ada 2 kursi. Enggak, satu. Satu. Pertanyaannya hari ini, siapa yang jadi rajanya? Oke? Ilustrasi paling gampang adalah main kursi musical, betul ya? Kita tahu kursinya ditarik, tinggal satu kursi. Waktu tinggal 2 orang, harus rebutan satu kursi. Hanya satu yang boleh duduk di situ. Hanya ada satu pemenangnya. Oke? Dan hari ini, siapa yang jadi pemenangnya di hati kita? Buat bangsa Israel sangat jelas. Yahweh, Tuhan, tidak lagi menjadi Tuhan, Raja di hati mereka. Saya suka apa yang Dwight L. Moody katakan. God will not accept a divided heart. If worldliness should come in, godliness would go out. Tuhan tidak menerima hati yang terbagi. Jika keduniawian masuk dalam hidup kita, kerohanian pasti akan keluar dari hidup kita. Jadi hari ini kita nggak bisa membiarkan hal lain menjadi Tuhan dalam kehidupan kita. Masihkah ada hal yang kita kompromikan hari ini? Masih adakah dosa yang kita tidak berani tinggalkan? Hubungan yang tidak benar, dosa yang kita masih nikmati, keinginan-keinginan duniawi kita, kekhawatiran kita, kepahitan kita. Adakah kecurangan-kecurangan dalam bisnis kita, kebohongan kita, rahasia yang kita belum terbuka kepada pasangan kita, sombongan kita. Saya nggak tahu apa itu. Tapi yang saya mau bantu kita untuk mengerti di sini, nggak mungkin kita bisa menyenangkan Tuhan, nggak mungkin kita bisa menyembah Tuhan tanpa kita buang itu semua. Tanpa kita buang, nggak mungkin kita bisa menyenangkan Tuhan kita. Saya mau kita hari ini percaya seperti yang Tuhan janjikan di Matius 6 ayat 33. Ketika dia bilang tidak bisa menyembah 2 tuan di Matius 6 ayat 24, di Matius 6 ayat 33 dia bilang, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Waktu kita berani prioritaskan kerajaan Tuhan, waktu kita berani jadikan Tuhan adalah Tuhan dan Raja dalam kehidupan kita, berani hidup dalam kebenarannya, berani tinggalkan, jauhkan, buang, remove yang lain, Tuhan sendiri yang akan cukupkan dan pelihara diri kita semua di sini. Hal apa hari ini? Waktu tadi saya khotbahkan yang terpikir oleh kita. Itulah yang kita perlu buang. Amin. Yang kedua,
Dan ke-20, aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Bapak Ibu yang saya kasihi, kalau kita baca di sini, ketika bangsa Israel berani membuang, berani remove, menjauhkan semua dewa-dewa dan perbuatan mereka yang menjijikan, Tuhan sendiri menjanjikan untuk menggantikan hati yang keras dengan hati yang taat. Tuhan replace hati yang keras ya dengan hati yang taat. Ketika mereka tinggalkan dosa-dosa mereka, Tuhan sendiri yang mengubahkan hati mereka. Hari ini berlaku juga untuk kita semua. Ketika kita berani jauhkan, ketika kita berani buang, kita berani tinggalkan, remove segala hal yang bisa membuat kita tidak menyembah Tuhan lagi dengan segenap hati, Tuhan sendiri akan memberikan, menggantikan hati kita yang keras dengan hati yang taat. Nah, kenapa saya sangat suka ayat ini? Kenapa saya merasa ini luar biasa? Waktu saya baca, saya bilang, wow, ini jawaban yang luar biasa. Ini janji yang luar biasa dari Tuhan. Berapa sering Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, kita merasa tidak mungkin dan tidak bisa untuk kita punya hati yang taat. Berapa sering saya pernah berpikir, saya nggak mungkin bisa berubah. Berapa sering kita punya pemikiran seperti itu? Berapa sering kita punya pikiran tidak mungkin kita bisa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Berapa sering kita berpikir tidak mungkin untuk kita bisa hidup yang kudus? Berapa sering kita berpikir bahwa saya tidak bisa mengasihi istri saya? Berapa sering kita berpikir bahwa saya tidak bisa mengasihi dan mengampuni suami saya? Berapa sering? Saya mau katakan, kalau kita baca baik-baik, tidak ada yang tidak mungkin buat Tuhan hari ini, amin. Tidak ada yang terlalu keras hatinya yang tidak bisa dilembutkan oleh Tuhan. Yang Tuhan mau lihat dari kita cuma satu, kita berani tinggalkan, kita berani ambil langkah untuk menjauhkan diri kita dari dosa-dosa kita. Dan Tuhan sendiri yang akan membantu kita untuk bisa hidup taat. Tuhan yang gantikan hati yang keras dengan hati yang taat. Ketika kita tinggalkan kepahitan, ketika kita berani mengampuni, Tuhan yang akan bantu kita untuk mengasihi. Saya pernah ketemu dengan satu orang yang punya kepahitan dengan papanya. Dan saya bilang, kamu harus berani dulu buang kepahitan kamu. Kamu harus berani dulu mengampuni ayah kamu. Tapi dia bilang, mungkin saya bisa mengampuni. Tapi apakah saya bisa mengasihi dia nanti ke depannya? Apakah saya nanti bisa dekat lagi dengan dia? Saya bilang, itu bagian Tuhan. Kamu lakukan bagian kamu. Kamu ampuni, kamu buang kepahitan kamu. Kamu minta maaf sama dia, saya jamin ke depan hubungan kamu dengan papa kamu akan bagus. Tuhan buktikan, hari ini hubungan dengan ayahnya bagus. Itu bagian Tuhan. Ketika orang berani tinggalkan kecurangan, Tuhan yang akan bantu dia untuk bisa hidup berintegritas. Ketika orang berani tinggalkan keegoisan, Tuhan yang bisa bantu orang itu untuk melayani. Brother sisters, berapa banyak di antara kita yang duduk di ruangan ini yang membuat saya kagum. Pertama kali saya kenal kalian, saya lagi pikir, bisa berubah gak nih orangnya? Betul tidak? Mungkin Anda sendiri juga kaget melihat perubahan diri kalian. Yang biasanya hari Minggu, wah sibuk untuk diri sendiri.
Hari ini, hari Minggu bisa dari pagi sampai sore nggak pulang. Berfellowship, memberikan semangat kepada brother sister kita. Sampai, wow. Saya jamin waktu kita pertama mau tinggalkan keegoisan kita nggak pernah berpikir bahwa kita akan bisa menikmati melayani satu sama lainnya. Betul tidak? Tetapi waktu kita lakukan, Tuhan yang bekerja. Paulus menggambarkannya dengan sangat jelas di buku Efesus. Pasal 4 ayat 20-21. Tapi kamu bukanlah demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Ayat 22. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi sebelum kenakan manusia baru, harus apa? Tanggalkan manusia lama. Tinggalkan dulu, jauhkan dulu, baru kita pakai manusia baru. Hanya ketika kita meninggalkan manusia lama, kita bisa menjadi manusia baru. Nggak mungkin hari ini kita jadi manusia baru kalau kita nggak pernah tinggalkan manusia lama kita. Itu yang Tuhan katakan. Nah, contohnya bagaimana? Di ayat 25-nya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Waktu kita buang dusta, baru kita di sini bisa berkata benar dan jujur. Setuju nggak? Selama masih ada dusta, susah mau ngomong jujur, betul? Suami istri, kalau masih ada dusta di antara kita, kayak lagu ya. Yang ada, kita akan berkata dusta lagi. Untuk menutupi dusta yang ada. Kebayang nggak kalau sebuah hubungan pernikahan dibangun dengan dusta? Tidak akan bisa kita nikmati, betul tidak? Jadi saya mengajak kita semua di sini, buang dusta itu. Berkatalah jujur. Dan di sanalah kita akan bisa mengasihi dengan benar. Efesus pasal 4 ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Berhenti mencuri. Kemudian apa? Kalau kita berhenti mencuri, kita jadi bekerja lebih keras biasanya. Kalau kita bekerja lebih keras, ya, kita juga bisa menjadi orang yang lebih peduli dengan orang-orang di sekeliling kita. Lihat, oke? Berhenti mencuri dulu. Jangan fokus yang bisa ngasih saya orang yang memberi. Fokus berhenti mencuri. Itu nanti pasti akan terjadi. Apa lagi? Ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Stop kata-kata yang kotor. Stop kata-kata yang tidak membangun. Stop kata-kata yang menjatuhkan orang tua sama anak. Please. Berapa banyak anak hancur hidupnya karena kata-kata orang tuanya. Orang boleh ngomong kepada anak. Orang lain boleh ngomong kepada anak kita tentang mereka. Mereka nggak akan percaya. Tapi kalau kita sebagai orang tua yang ngomong, mereka akan percaya. Kata-kata kita seperti apa? Kita harus berhenti. Dan kita baru bisa ganti dengan kata-kata yang membangun. Kata-kata yang baik. Ayat 31-32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikianlah pula segala kejahatan. Tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Seperti saya katakan tadi, buang kepahitan. Baru bisa hidup dengan penuh kasih mesra dan gampang untuk bisa saling mengampuni kembali. Hari ini kalau kita sulit mengasihi orang tua kita, sulit mengasihi seseorang, buang dulu kepahitannya. Nanti kita bisa mengasihi dengan mesra. Pernikahan yang sudah dingin, pernikahan yang sudah hancur,
Kalau kita hari ini buang kepahitan, buang keegoisan, saya jamin kita akan punya pernikahan yang mesra lagi. Amin. Saya sangat bersyukur kemarin bisa menjadi saksi Ayong dan Aling. Woo! Ya, kok bisa? Kok bisa? Karena mereka mau buang semua keegoisan mereka, buang semua kesombongan mereka, buang semua kepahitan mereka. Yang tadinya mereka sudah bercerai, Tuhan bisa persatukan kembali. Itu bagian Tuhan. Selama mereka hari ini mau buang semua itu, Tuhan akan gantikan hati mereka yang keras dengan hati yang taat. Dan mereka akan bisa bangun pernikahan mereka secara benar. Bryan Chapell katakan ini, sin gains power over us not by its indomitable force, but by our divided heart. Hari ini dosa menguasai hidup kita, bukan dengan kekuatan dosa yang besar itu, bukan. Dosa itu kekuatannya tidak besar. Tapi kenapa jadi besar kekuatannya? Karena hati kita yang terbagi-bagi. Kalau kita sepenuh hati menyembah Tuhan, sepenuh hati melayani Tuhan, sepenuh hati mengasihi Tuhan, dosa tidak akan sanggup untuk menguasai kita. Brothers sisters, ketika berani buang hal-hal yang menjadi bagian dari kehidupan lama kita, Tuhan sendiri akan menggantikannya, replace dengan hati yang taat. Kemudian di ayat 20 dikatakan, maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Sangat jelas, tidak saja Tuhan mau bangsa Israel untuk buang, remove semua dewa-dewa dan perbuatan menjijikan. Tidak saja Tuhan mau menggantikan atau replace hati mereka yang keras dengan hati yang taat, tapi Tuhan juga mau bangun kembali sebuah hubungan, reconnect dengan bangsa Israel. Tuhan selalu mempunyai hubungan yang eksklusif dengan bangsa itu sendiri. Daud sangat mengerti ini, bahwa Tuhan inginkan sebuah hubungan. Bisa terlihat dengan Mazmur yang dia tulis di Mazmur 86 ayat 8. Dia katakan, tidak ada yang seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan. Dan tidak ada seperti apa yang kau buat. Segala bangsa yang kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapanmu ya Tuhan. Dan akan memuliakan namamu. Sebab engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Ayat 11 dia bilang, tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Bulatkanlah hatiku, undivided heart, untuk takut akan namamu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Daud tahu kalau seseorang mulai tolerate, ya, kasih yang lain, berarti dia itu sama Tuhan hubungannya mulai jadi biasa-biasa aja. Oke? Hanya ketika hubungannya itu bulat, mesra, dekat, ya, kita tidak akan tolerate kasih yang lain. Waktu kita kasih single fokusnya kita, kasih kebulatan hati kita kepada Tuhan, disitulah kita bisa katakan tidak kepada dosa-dosa kita. Yesus juga katakan hal yang sama di Matius 22, 36-38. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Kalau saya boleh simpulkan, a divided love is hardly love at all. A true worship cannot exist under such condition. Kasih yang terbagi bukanlah kasih yang sama sekali, bukanlah kasih sama sekali. Tidak ada penyembahan yang benar yang bisa terjadi dengan kondisi demikian. Brothers sisters, Tuhan buat dengan sangat jelas. Kalau mau sayang saya dengan sepenuh hati, kata Tuhan. Bukan dengan hati yang terbagi. Hati yang tidak terbagi tidak laku, kata Tuhan. Itu bukan kasih sama sekali. Tidak ada penyembahan yang benar kalau kasih kita terbagi-bagi.
Tuhan tidak mau kita menyembah Dia karena tradisi. Tuhan tidak mau kita menyembah Dia karena kebiasaan, karena rutinitas dan keharusan. Tapi Tuhan mau kita menyembah Dia karena sebuah hubungan. Tuhan memberikan hati yang baru supaya kita bisa kembali reconnect kepada Dia. Tidak heran jika Tuhan tidak mau ada Tuhan lain di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, tidak mungkin kita bisa menyembah Tuhan dengan benar jika kita tidak punya undivided heart, atau hati yang tidak terbagi. Oleh karena itu saya mengajak, mari kita buang semua hal yang bisa membuat hati kita terbagi-bagi. Yang kedua, mari kita biarkan Tuhan gantikan, replace hati yang keras ini dengan hati yang taat. Dan yang terakhir, mari kita semua di sini kembali bangun hubungan kita dengan Tuhan dengan kasih yang tak terbagi. Yang biarlah bulan ini kita bisa katakan kita menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh punya kesempatan untuk belajar kembali artinya Tuhan menyembah Engkau dengan hati yang tidak terbagi. Tuhan, kami mau belajar dari kesalahan bangsa Israel. Kami mau belajar Tuhan daripada pesan Engkau kepada bangsa Israel. Bantu kami Tuhan hari ini menjadi anak-anak Engkau, jemaat Engkau Tuhan, yang tidak menyembah Engkau hanya sebagai rutinitas. Tapi kami tutup menyembah Engkau Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan roh kami Tuhan. Tuhan, kami mau mengasihi Engkau dengan hati yang tidak terbagi-bagi. Bantu kami di sini Tuhan berani meninggalkan Tuhan hal-hal yang bisa membuat kami jatuh, membuat kami tergoda, membuat kami tidak menjadikan Engkau nomor satu dalam kehidupan kami. Bantu kami semua di sini Tuhan bisa membiarkan Engkau Tuhan menggantikan hati kami yang keras dengan hati yang mau taat kepada Engkau. Bantu kami di sini Tuhan mau kembali membangun hubungan yang betul-betul hanya menyenangkan hati Engkau saja Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami butuh Engkau, pimpin kami, ubahkan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.